Selamat pagi anak-anak. Halo, kita ketemu lagi. Sudah hampir 2 tahun ya nggak ketemu sama Pak Tri ya. Pak Tri juga kangen sama anak-anak. Pak Tri ingin juga bertemu dalam ibadah. Nah, siapa yang pada hari kemarin ya? Kemarin tanggal berapa? Tanggal 25 ya. Sekarang kita akan Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Aduh, kangen sekali pengen ketemu anak-anak. Hampir sudah 2 tahun ya kita nggak ketemu ya. Nah, sekarang ketemu dalam ibadah anak di GKJ Bambu Kuning. Yo, siapa yang tahu tanggal 25 kemarin hari apa? Hari Natal. Ya, artinya apa coba? Kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ini adalah minggu yang pertama setelah Natal ya. Kita akan bersama-sama belajar tentang Tuhan Yesus juga. Tapi nanti ceritanya tentang Tuhan Yesus ketika berusia 12 tahun. Nah, siapa di sini yang berusia 12 tahun? Ayo. Oh iya. Oh berapa? Oh iya 1, 2. Oh dikit ya. Yang lain masih berapa? Oh, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun juga ada. Iya, banyak ya. Iya. Nah, adik-adik, mari ya, kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, nanti tentang Tuhan Yesus ketika berusia 12 tahun. Halo, selamat pagi semuanya. Siap memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Hari Minggu ini ketemu dengan Ibu Ditya dan juga nanti ada Pak Tri, juga Kinanti. Untuk bersama-sama kita mau mengikuti cerita anak. Oke, Ibu Ditya harap hari ini semuanya terus merasa bahagia ya. Karena Tuhan sudah beri kita nafas hidup, Tuhan sudah berikan kita banyak hal yang bisa membantu kita untuk terus melanjutkan hidup kita dan aktivitas kita. Ibu Ditya undang adik-adik semuanya, kita mau angkat satu lagu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Oke, boleh berdiri, boleh tepuk tangan juga. Siap-siap semuanya. Kita angkat lagu pujian ini sama-sama ya. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh loh sambil bergandengan tangan sama mama papa ya. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari tunjuk teman-temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang persatukan kita. Tuhan Yesus yang satukan kita
tanpa memandang di antara kita. Mari bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tujuh semuanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, nggak ada yang bicara, stop. Nah, kita mengingat betapa baiknya Tuhan, dan kita akan terus memilih untuk mengucap syukur, memilih untuk bahagia, karena Tuhan sudah beri kita banyak dari keluarga, semua yang kita punya. Sekarang, sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian, dan kita mau katakan bahwa biar firman Tuhan saja jadi penerang bagi jalan kita. Kita nggak pernah tahu jalan depan seperti apa, tapi buat kita selalu percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu jadi lampu buat jalan-jalan hidup kita nanti ke depannya. Firman-Mu pelita bagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku. Tetaplah kau, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yo, yang punya Alkitab ambil. Coba, ayo, buka ya. Sekarang kita akan belajar tentang Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Apa? Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Nah, tema cerita kita pada hari ini berjudul Dikasihi Allah dan Sesama. Ya, kita akan bersama-sama membaca dan nanti mendengarkan cerita tentang Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Kita bersama-sama berdoa ya. Nah, Kinanti akan memimpin doa sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab pada pagi ini. Ayo Kinanti berdoa. Hai teman-teman,
Anak-anak, kita akan bersama-sama membaca dari Lukas pasal 22. Kita akan membaca mulai dari ayat 41 sampai ayat yang ke-52, ya. Beginilah firman Tuhan, diberi judul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak yang hebat, coba siapa yang sudah menerima rapot kemarin atau beberapa hari yang lalu? Ya, siapa? Oh, 1, 2, oh sudah semua. Gimana hasil rapotnya? Baik. Siapa yang dapat ranking 1? Ayo, tunjuk. Wah, luar biasa. Ayo, siapa lagi? Siapa yang ranking 1? Iya. Hah? Oh, ada lagi, iya. Aduh, yang di rumah tuh. Wah, iya. Gimana kalau ranking 1? Seneng nggak? Seneng ya. Orang tuanya seneng, gurunya juga senang. Kalian juga tentu senang ya? Iya. Ya, tentu kalian semua adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, ya. Anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas adalah anak-anak yang menerima talenta dari Tuhan Yesus dengan pengetahuan yang luar biasa, ya. Kita harus bersyukur jika kalian mendapat karunia dari Tuhan, kepintaran, kecerdasan. Hanya kecerdasan yang dimaksudkan di dalam pengajaran kita pada hari ini adalah kecerdasan yang disertai dengan pengetahuan untuk dapat melakukan sesuatu yang benar. Nah, itu yang penting. Jadi bukan hanya pintar, bukan hanya cerdas, tetapi juga dapat melakukan segala sesuatu dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar selalu menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladannya, ya. Jadi semua pengajaran Tuhan Yesus, ya, diikuti, ya. Seperti Tuhan Yesus juga cerdas, kalian juga cerdas, ya. Dan kita harus mau jadi teladan. Tuhan Yesus bukan hanya cerdas saja, tetapi Dia juga melakukan kecerdasannya. Misalnya apa? Ada orang yang perlu ditolong, segera menolong.
ada orang yang sedang berduka dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Ya, Tuhan Yesus selalu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan orang. Nah, anak yang cerdas juga seperti Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya nilainya tinggi, tetapi juga di rumah mau menolong orang tua. Di lingkungan tempat bermain juga dapat bersahabat dengan teman-teman yang lain. Ya, bukan jadi anak yang suka mengajar berantem, bukan ya, tetapi anak-anak yang selalu memberikan teladan yang baik. Nah, anak-anak yang cerdas perlu seperti itu juga. Bukan hanya nilainya yang tinggi, tetapi juga perilakunya benar, perilakunya baik. Ya, itu yang diharapkan dari cipta kita pada hari ini. Jadi anak-anak, kalian harus bersyukur karena Tuhan mengaruniakan kalian semua kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu kecerdasan anak-anak harus diamalkan. Caranya gimana? Ya, siapa yang pintar harus menolong teman-teman yang tidak pintar. Jangan malah gak mau bekerja sama, jangan malah membiarkan, tapi menolong. Ya. Kemudian yang kedua, juga mau mengerti, menaati apa yang diperintahkan oleh orang tua di rumah. Ya, ketika disuruh harus mau. Ya, itu anak yang cerdas, anak yang mau mengerti tentang apa yang harus dilakukan. Ya, taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada orang-orang yang lebih tua. Jadi apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, oleh orang tua kita, kita harus mau melakukannya. Jangan malah menolaknya. Nah, anak-anak sekalian, itulah yang menjadi pesan cerita kita pada hari ini. Ayat yang ke-52 dapat didengarkan dan dapat dibaca lagi anak-anak. Ya. Demikian ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, Tuhan Yesus makin bertambah besar, ya, makin bertambah pintar, makin bertambah hikmatnya, sehingga Tuhan Yesus dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Nah, anak-anak sekalian, kalau anak-anak cerdas, anak-anak pintar, anak-anak yang dapat melakukan yang benar, maka anak-anak akan dikasihi oleh orang tua, anak-anak dikasihi oleh guru, anak-anak dikasihi oleh tetangga, oleh teman-teman, oleh Tuhan sendiri. Dan jemaat kita juga kuning, yang kecil akan bertambah besar, yang besar akan bertambah dewasa. Nah, kalian bukan hanya pengetahuan, bukan hanya umur yang bertambah, tapi juga hikmatnya harus bertambah. Seperti Tuhan Yesus, makin besar, makin dewasa, makin bertambah hikmatnya. Sehingga Tuhan Yesus dikasihi oleh Allah, Bapaknya, dikasihi oleh sesama. Nah, kalian juga, apabila kalian menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang dapat melakukan kebenaran, akan bertambah hikmatnya, akan dikasihi oleh orang tua, oleh guru, oleh tetangga, dan juga oleh Tuhan Allah sendiri. Karena itu berbahagialah setiap anak-anak yang memiliki kecerdasan, dan kecerdasan itu dapat dipakai untuk kehidupan secara benar di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menjadi anak-anak Allah yang hebat, yang pintar, yang cerdas, tetapi juga anak-anak yang penuh dengan hikmat. Selamat pagi, sampai ketemu pada cerita Alkitab yang berikutnya.